Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Miss Mulia. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi aljabar perkalian. Nah, dalam dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya dapat dikalikan. Perlu diingat untuk perkalian aljabar, rumus yang digunakan adalah A pangkat X dikali A pangkat Y, maka A pangkat X tambah Y, di mana pangkat ini dapat dijumlahkan dengan syaratnya adalah basisnya harus sama. Seperti contoh berikut. Di sini diberikan A kali A, di mana A kemudian dipangkatkan 1 tambah 1. Karena basisnya ini sama, yaitu A dan juga A, dan dalam aljabar, pangkat dan koefisien yang bernilai 1 itu tidak dituliskan. Jadi, A pangkat 1 dikali A pangkat 1 sama halnya dengan A pangkat 1 tambah 1, yaitu A pangkat 2. Di sini ada 2A kali 3A pangkat 2, di mana koefisiennya ini dapat dikalikan, sehingga 2 kali 3 itu 6. Dan pangkat pada variabelnya dijumlahkan karena basisnya sama-sama A. Jadi pangkatnya dapat dijumlahkan menjadi A pangkat 3. Untuk kasus ketiga ini diberikan 2A kali 3B kuadrat. Nah, basis dari pangkat ini kan berbeda. Yang satunya A, yang satunya B. Jadi A dan B ini pangkatnya tidak dapat dijumlahkan. Tetapi koefisien dari keduanya tetap dapat dijumlahkan. Jadi hasil akhir dari bentuk aljabar seperti ini adalah 6AB kuadrat. Kemudian yang keempat ada 3PQ kuadrat dikali 4P kuadrat Q, di mana di sini koefisiennya adalah 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 ini dapat dikalikan. Kemudian di sini ada basis P untuk pangkat 1 dan basis P untuk pangkat 2. Jadi pangkat 1 dan 2 terhadap basis P ini dapat dijumlahkan. Kemudian di sini juga ada pangkat 2 untuk basis Q dan pangkat 1 untuk basis Q. Jadi basis Q pangkatnya dapat dijumlahkan. Jadi hasil akhir untuk bentuk aljabar ini adalah 3 kali 4 12, P pangkat 1 tambah 3 berarti P pangkat 3, dan Q pangkat 2 tambah 1 adalah Q pangkat 3. Nah, lain halnya untuk A pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini tidak berlaku bentuk penjumlahan seperti ini, karena maksud dari bentuk tanda kurung ini adalah perkalian. Jadi, A pangkat 2 kali 3 adalah A pangkat 6. Selanjutnya kita memasuki contoh yang lebih kompleks. Di sini diberikan 2x dikali 2x tambah 3, kemudian dikurang 3 kali x tambah 2. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengalihkan 2x ke dalam tanda kurung. Jadi 2x kali 2x dan 2x kali 3. Begitu juga untuk negatif 3 kita kalikan ke dalam tanda kurung. Negatif 3 kali X dan negatif 3 kali 2. Sini dapat dituliskan sebagai 2X kali 2X, kemudian 2X kali 3, dan negatif 3 kali X, kemudian hasilnya 4X kuadrat. Karena basisnya sama, X dan X, maka pangkat dapat dijumlahkan. Kemudian 2X kali 3 itu 6X, dan negatif 3 kali X itu negatif 3X, kemudian negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Di sini ada suku yang sejenis, yaitu 6X dan negatif 3X. Jadi dapat disederhanakan menjadi 4X kuadrat tambah 3X kurang 6. Kemudian contoh selanjutnya ada M tambah 4 dikali M tambah 2. Proses yang harus kita lakukan adalah mengalihkan ruas kiri. Ruas kirinya itu ada M tambah 4 kepada ruas kanan, yaitu M tambah 2. M dikalikan ke M, dan M dikalikan ke 2, kemudian 4 dikali ke M, dan 4 dikali ke 2. Dapat dituliskan seperti ini.
M kali M tambah M kali 2 tambah 4 kali M tambah 4 kali 2. M kali M itu hasilnya adalah M kuadrat. Karena apa? Karena basisnya sama, maka pangkat dapat dijumlahkan. M tambah 2 berarti 2M. Tambah 4M, dan 4 kali 2 itu 8. Di sini ada suku yang sejenis, maka dapat disederhanakan menjadi M kuadrat tambah 6M tambah 8. Selanjutnya ada 2M kurang 3 dikalikan 3M tambah 4. Maka yang harus kita lakukan adalah mengalihkan ruas kiri ke ruas kanan. Jadi 2M kali 3M, 2M kali 2. Dan negatif 3 kali 3M, dan negatif 3 kali 2. Tanda negatifnya itu harus disertakan. Dapat dituliskan seperti ini. 2M kali 3M, 2M kali 2, negatif 3 kali 3M, negatif 3 kali 2. Hasilnya adalah 2M kali 3M itu 6M kuadrat. 2M kali 2 berarti 4M. Negatif 3 kali 3M adalah negatif 9M, dan negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Karena di sini ada suku yang sejenis, maka dapat disederhanakan menjadi 6M kuadrat kurang 5M kurang 6. Soal selanjutnya diberikan X tambah 5 dikuadratkan. Ini maksudnya bukan X kuadrat tambah 5 kuadrat. Tetapi kita harus melalui prosedur di mana X tambah 5 dikalikan lagi dengan X tambah 5. Dengan cara yang sama, ruas kiri dikalikan ke ruas kanan, maka X kali X, kemudian X kali 5. 5 dikali X, dan juga 5 kali 5. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 5X tambah 25. Karena ada suku yang sejenis, maka dapat sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Kemudian kita masuk ke dalam operasi aljabar pembagian. Nah, dalam pembagian aljabar, rumus yang perlu diingat itu adalah A pangkat X bagi A pangkat Y sama dengan A berpangkat X kurang Y. Di sini ada contoh-contoh dari bentuk perpangkatan untuk penjumlahan dan perkalian juga pembagian. Pada penjumlahan A pangkat 4 ditambah A pangkat 2, ini tidak dapat dioperasikan karena sukunya tidak sejenis. Kemudian dalam operasi perkalian, ini dapat dioperasikan karena basisnya sama, jadi pangkat dapat dijumlahkan, yaitu A pangkat 4 tambah 2 sama dengan A pangkat 6. Sementara untuk pembagian dengan syarat yang sama di mana basisnya harus sama, yaitu A dan juga A. Di sini pangkatnya itu dikurang, berarti A pangkat 4 kurang 2 sama dengan A pangkat 2. Selanjutnya untuk bentuk yang lebih kompleks, di sini ada 4A tambah 2A pangkat 2. Tidak dapat dioperasikan karena sukunya berbeda. Sementara untuk perkalian, ini tetap dapat dioperasikan. Jadi 4 kali 2 itu 8. Nah, A pangkat 1 dikali A pangkat 2 berarti A pangkat 1 tambah A pangkat 2 berarti A pangkat 3. Kemudian untuk pembagian sama seperti perkalian, hanya saja dikurangi, berarti 4 bagi 2 itu hasilnya 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 berarti A pangkat 4 kurang 2. Hasilnya A pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh yang lebih kompleks. Di sini diberikan 6x kuadrat Y dibagi 2x. Prosesnya adalah kita bagi dulu koefisiennya, berarti 6 bagi 2 itu 3, kemudian X pangkat 2 bagi X. Karena basisnya sama-sama X, maka kita bisa membaginya, berarti pangkat dikurang, 2 kurang 1 berarti 1, hasilnya X. Dan sisanya adalah Y. Jadi hasil akhir untuk bentuk aljabar seperti ini adalah 3xy. Selanjutnya di sini diberikan 6x kuadrat tambah 8x
bagi 2x. Di sini tidak bisa dilakukan pencoretan seperti sebelumnya. Terlebih dahulu kita mengubah bentuknya seperti ini, di mana 6x kuadrat dibagi 2x, kemudian ditambah 8x dibagi 2x. Di sini baru kita dapat membaginya. 6 bagi 2 itu 3. X kuadrat bagi x berarti sisa x. Kemudian 8 bagi 2 itu 4. X bagi x itu 1, karena x1 kurang 1 sama dengan x pangkat 0. Apapun yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3x tambah 4. Diberikan 12x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 3x bagi 3x. Di sini kita mengubah bentuknya terlebih dahulu menjadi 12x pangkat 3 dibagi 3x, kemudian ditambah 6x kuadrat bagi 3x, kemudian dikurang 3x bagi 3x. 12 bagi 3 hasilnya 4. X pangkat 3 bagi x berarti bersisa x pangkat 2. 6 bagi 3 itu 2. X kuadrat bagi x berarti bersisa x. Nah, 3x bagi 3x hasilnya 1. Jadi hasil akhir untuk bentuk aljabar seperti ini adalah 4x kuadrat tambah 2x kurang 1. Selanjutnya diberikan 8x tambah 10 dibagi 4x tambah 5. Di sini kita bisa melakukan pemfaktoran. Jadi kita akan menyerupai bentuk pembilang dengan bentuk penyebut. Nah, bentuk penyebutnya itu 4x tambah 5. Jadi kita harus menyerupai bentuk pembilang ini ke dalam penyebut. Perkalian 8x ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 4x. Kemudian 10 ini bisa juga kita ubah menjadi 2 kali 5. Ini sama aja dengan 2 kali 4x tambah 5. Karena ada bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut, maka dapat kita bagi. Jadi 4x tambah 5 bagi 4x tambah 5 itu hasilnya 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sekian untuk materi perkalian dan pembagian hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.